Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat tentunya. Materi pertama yang akan Bunda ajarkan yaitu tentang teks deskripsi. Lebih jelasnya, perhatikan materi berikut ini. Nah, anak-anak, materi yang pertama adalah tentang teks deskripsi. Ada yang pernah tahu apa itu teks deskripsi? Nah, simak ulasan berikut ini ya. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Ciri-cirinya ada objek yang digambarkan. Nah anak-anak, mari kita mempelajari tentang ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Perhatikan materi berikut dengan tenang ya. Baca dengan cermat. Nah, setelah kalian memahami tentang materi ciri dan tujuan teks deskripsi, perhatikan dua contoh teks berikut. Audio Jungle. 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 Oke anak-anak semua, kalian sudah memperhatikan materi tentang teks deskripsi tadi, bahwa teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, bisa berupa tempat, bisa berupa tumbuhan, bisa hewan, manusia, dan makhluk hidup yang ada di sekeliling kita. Audio Jungle. Oke anak-anak, hari ini belajar lagi bahasa Indonesia.
Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa sih itu teks deskripsi, kemudian isi dan tujuan dari teks deskripsi. Nah, hari ini kita akan belajar mengidentifikasi bahasa yang digunakan pada teks deskripsi. Oke? Nah, ada yang tahu bahasa apa saja sih yang biasanya digunakan di dalam teks deskripsi? Oke. Simak materi berikut ini ya, biar kalian lebih paham. Nah, anak-anak, kita akan mengidentifikasi bahasa yang digunakan pada teks deskripsi. Yang pertama adalah penggunaan kata yang melibatkan panca indera, bisa penglihatan yang seolah-olah kita lihat, pendengaran seolah kita dengar, perasaan seolah kita rasakan, dan penciuman seolah kita bisa mencium baunya. Perhatikan contohnya ya. Yang kedua, menggunakan kata bersinonim yang memiliki makna khusus. Sinonim merupakan kata-kata yang memiliki makna yang hampir sama. Sinonim pada teks deskripsi adalah sinonim yang memiliki makna khusus. Kata khusus merupakan sinonim kata umum, tetapi dengan tambahan makna atau lebih formal. Perhatikan beberapa contoh kata bersinonim ini ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Yang ketiga adalah majas atau gaya bahasa. Litotes adalah ungkapan untuk merendahkan diri meskipun kenyataan sebaliknya. Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu dengan berlebihan. Personifikasi adalah gaya bahasa yang menyamakan benda mati seperti selayaknya manusia. Selanjutnya adalah simile, gaya bahasa yang membandingkan dua objek yang berbeda dengan kata penghubung. Metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan sesuatu dengan benda lainnya dengan menggunakan kata kiasan. Ironi adalah pengungkapan sindiran halus dengan menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta. Penggunaan bahasa selanjutnya adalah penggunaan kata depan. Kata depan ada di, dari, pada, ke. Perhatikan contoh kalimatnya ya. Oke anak-anak, kalian sudah menyimak materi tadi ya. Kita ulas sebentar bahwa pada teks deskripsi itu menggunakan bahasa yang melibatkan panca indera, baik panca indera penglihatan maupun perasaan. Yang kedua, teks deskripsi itu menggunakan kata yang bersinonim yang memiliki makna khusus. Kedua, teks deskripsi juga menggunakan kata yang bermajas dan bergaya bahasa. Oke anak-anak, lebih lanjutnya kita diskusi di kelas dulu ya. Masih ingatkah kalian dengan teks deskripsi? Ya, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, bisa berupa alam atau hewan yang ada di sekitar kita yang digambarkan secara rinci. Ayo mengulas kembali materi penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Ciri bahasa yang pertama yaitu penggunaan kata yang melibatkan panca indera. Jadi, kalimat yang digunakan seolah-olah kita bisa melihatnya, kita bisa mendengarnya, kita bisa merasakan, serta kita bisa mencium sesuatu yang ada di dalam penggambaran tersebut.
Ciri penggunaan bahasa yang kedua yaitu menggunakan kata bersinonim yang memiliki makna khusus. Sinonim merupakan kata-kata yang memiliki makna yang hampir sama. Dalam penggunaan teks deskripsi biasanya menggunakan kata-kata yang memiliki makna khusus. Oke, ciri bahasa yang ketiga yaitu menggunakan majas atau gaya bahasa. Litotes adalah ungkapan yang merendahkan diri. Personifikasi yaitu ungkapan yang menyamakan benda mati seperti manusia. Hiperbola yaitu mengungkapkan sesuatu dengan berlebihan. Simile membandingkan dua objek dengan kata, ibarat, seperti atau bagaikan. Kemudian metafora adalah majas yang membandingkan dua benda dengan kata kiasan. Kemudian yang terakhir yaitu ironi, yaitu majas yang berupa sindiran halus yang bertentangan dengan fakta yang ada. Penggunaan kata depan merupakan ciri bahasa yang terakhir, yaitu adanya di, ke, dari, pada. Nah, setelah kalian benar-benar memahami ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi, kita lanjutkan pada materi struktur teks deskripsi ya. Nah, struktur teks deskripsi terdiri dari identifikasi, deskripsi bagian, dan yang terakhir simpulan dan kesan. Yang pertama adalah bagian identifikasi. Bagian ini berisi gambaran umum tentang objek yang dideskripsikan, berisi nama objek, lokasi, kemudian makna dari lokasi tersebut, dan gambaran umum lainnya. Contohnya pada teks rumah Tengkonan. Di situ disebutkan nama objeknya, kemudian lokasinya terdapat di mana, kemudian makna dari tongkonan juga disebutkan pada teks deskripsi ini. Coba kalian simak kembali teks rumah Tengkonan pada bagian identifikasi. Pada struktur yang kedua, yaitu deskripsi bagian, berisi rincian terhadap objek. Perincian dapat berisi apa yang dilihat dan apa yang dirasakan berdasarkan pendapat penulis. Jenis deskripsi bagian dibagi menjadi 3. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan bagian objek. Yang ketiga, deskripsi bagian proses sesuatu berlangsung. Yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Simak kembali teks berikut pada deskripsi bagian. Nah, pada bagian terakhir, struktur yang terakhir yaitu simpulan atau kesan yang berisi kesan umum yang dirasakan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Pada bagian penutup ini, penulis menyampaikan kesan bangga memiliki warisan budaya. Nah, sudahkah kalian bisa membedakan bagian-bagian pada struktur deskripsi? Yuk diskusikan hal tersebut lebih lanjut di kelas masing-masing. Belajar lagi bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi teks deskripsi. Nah, apa sih teks deskripsi itu? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, bisa berupa benda, tempat, orang, atau yang lainnya. Nah, digambarkan secara rinci, baik bentuknya, warnanya, jenisnya, dan yang lainnya. Nah, pada pertemuan ini kita masuk pada bab kedua yang akan membicarakan tentang cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita khayalan dari pengarangnya. Ceritanya seperti Putri Duyung, kemudian ada kisah Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso, itu merupakan hasil khayalan dari para pengarangnya. Untuk lebih jelasnya, kita jelaskan materi hari ini pada materi berikut ini.
Teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan keajaiban berupa angan-angan, hayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Beberapa ciri umum teks narasi. Yang pertama, rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur. Cerita berkembang dari tahap pengenalan, apa, siapa, dan di mana kejadian terjadi, kemudian timbulnya pertentangan, permasalahan, dan penyelesaian akhir cerita. Rangkaian ini disebut alur. Yang kedua, tokoh dan watak tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa itu. Yang ketiga, narasi memiliki tema atau ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Tema dapat dirumuskan dari rangkaian peristiwa pada alur cerita. Yang keempat, amanat. Amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Apa saja sih ciri umum cerita fantasi? Kita bahas satu persatu ya. Ya, yang pertama ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Cerita ini mengungkapkan hal-hal yang supranatural, kemisteriusan, kegoiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang menceritakan tentang dunia imajinasi yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Ciri yang kedua yaitu dari ide ceritanya. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan oleh pengarang. Tema cerita fantasi biasanya magic, supranatural, dan futuristik. Nah, ciri yang ketiga yaitu menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Contohnya Doraemon. Doraemon juga sering ke masa lalu atau ke masa depan, berarti ini menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Ciri yang keempat yaitu tokoh unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi biasanya diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian tertentu. Contohnya adalah film Ranger. Ranger di situ bisa merubah diri, kemudian dia memiliki kesaktian dalam melawan para musuhnya. Nah, ciri yang kelima yaitu bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan tetapi diberi fantasi. Sebut saja contohnya adalah film Tayo. Tidak mungkin dalam kehidupan nyata bis atau mobil-mobil lainnya bisa berbicara seperti yang ada dalam film Tayo. Dan ciri yang terakhir adalah ciri bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi biasanya variatif, ekspresif, dengan menggunakan ragam percakapan bukan bahasa formal. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ke jenis cerita fantasi. Jenis yang pertama yaitu cerita fantasi total dan irisan. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata ada dua kategori, yaitu fantasi total dan fantasi irisan. Pertama, fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita di kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Yang kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata.
Selain nama, pengarang juga menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Jika cerita fantasi total dan irisan itu berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, nah jenis yang kedua ini berdasarkan latar cerita. Cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu lintas waktu dan latar waktu sezaman. Nah, latar sezaman berarti latar yang digunakan satu masa, fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang saja. Tapi kalau latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan masa prasejarah, masa kini dan 40 tahun yang akan datang. Nah anak-anak, demikian pembelajaran tentang cerita fantasi hari ini. Yang perlu kalian ingat bahwa di dalam cerita fantasi ada tokoh dan wataknya, kemudian ada alurnya, ada latarnya, dan yang terakhir ada keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam cerita tersebut. Nah, lebih jelasnya kita diskusi di kelas masing-masing ya. Sampai jumpa. Kembali lagi bersama dengan Bunda Kipti pada pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cerita fantasi. Apa sih itu cerita fantasi? Ada yang masih ingat? Ya, cerita fantasi adalah cerita imajinasi dari pengarangnya. Ciri-cirinya ada keajaiban, ada kemisteriusan, kemudian tokohnya unik, idenya terbuka seluas-luasnya untuk pengarang. Kemudian cerita fantasi itu merupakan cerita fiksi dan menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Nah, itu adalah cerita fantasi. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi baru, yaitu tentang teks prosedur. Apa sih itu teks prosedur? Nah, simak materi berikut ini. Tahukah kalian tentang teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis. Teks prosedur untuk membantu cara menggunakan atau memainkan sesuatu, teks prosedur untuk memandu cara membuat, dan teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Tujuan teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Nah, ciri teks prosedur dari segi isinya ada 3, yaitu adanya panduan atau langkah-langkah yang harus dilakukan, ada aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, untuk ciri bahasa, lebih lanjutnya kita bahas satu persatu. Penggunaan bahasa yang pertama yaitu penggunaan kalimat perintah. Kalimat perintah biasanya ditandai dengan partikel lah atau kan. Contoh, posisikan, bukalah, dan lainnya. Ciri yang kedua yaitu penggunaan bentuk pasif. Penggunaan bentuk pasif ini dalam teks prosedur biasanya untuk memberi saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan fatal atau membahayakan. Contoh, jika aktif itu menggunakan menekan dan ketika proses pasif diganti menjadi ditekan. Ciri selanjutnya yaitu penggunaan kriteria atau bahasan. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Contoh, tanpa batasan, angkat kaki kanan. Jika dengan batasan, angkat kaki kanan setinggi lutut. Batasannya adalah setinggi lutut.
Ciri bahasa yang keempat yaitu penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Kata keterangan atau adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Nah, keterangan cara biasanya digunakan dengan kata penghubung dengan dan secara. Contoh, bungkuslah adonan dengan rapat. Jika menggunakan kata alat atau keterangan alat, maka potonglah kue menggunakan pisau. Ciri bahasa selanjutnya yaitu menggunakan kalimat saran atau larangan. Nah, dalam teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan agar tidak menimbulkan bahaya. Kata larangan atau saran ini biasanya menggunakan kata hubung sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, dan yang lainnya. Contohnya, sebaiknya makanan ini disajikan selagi hangat. Itu berarti contoh pemilihan saran. Nah, anak-anak, kita sampai pada penggunaan ciri bahasa, yaitu dengan menggunakan kata penghubung, pelepasan, atau kata acuan. Dalam sebuah panduan biasanya dapat dihubungkan dengan ungkapan seperti kemudian, sekarang, berikutnya, atau setelah ini. Perhatikan langkah-langkah dalam teks prosedur berikut. Nah, di bagian akhir ada kata iris setebal 2 cm, kemudian dibungkus dengan plastik. Nah, kemudian ini merupakan kata penghubung. Nah, penggunaan bahasa yang terakhir yaitu penggunaan akhiran i, akhiran kan pada teks prosedur. Contoh, lumuri loyang dengan mentega, akhiran i. Lumurkan mentega pada loyang, dan beberapa contoh lainnya. Nah, anak-anak, selain ciri penggunaan bahasa, kita harus mencermati struktur teks prosedur dalam cara membuat. Struktur yang pertama yaitu memuat tujuan dalam teks prosedur tersebut. Struktur yang kedua yaitu bahan dan alat, yang memperinci bahan dan alat yang akan digunakan, kemudian langkah-langkahnya atau urutannya, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, anak-anak, demikian materi tentang teks prosedur, di mana teks prosedur adalah petunjuk atau cara menggunakan atau membuat sesuatu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lakukan diskusi di kelas seperti biasa ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang laporan teks observasi. Simak materinya dengan baik-baik ya, biar kalian mudah memahaminya. Apa itu museum? Apa saja jenisnya? Apa itu empedu? Di mana habitat kunang-kunang? Apa saja kandungan nutrisi yang ada pada madu? Untuk mengetahui penjelasan-penjelasan itu semua, kamu memerlukan teks laporan hasil observasi. Apa sih teks laporan observasi itu? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Teks laporan hasil observasi menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dari sudut pandang keilmuan. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi dengan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Mengapa sih dikatakan laporan hasil observasi? Nah, isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu, objek atau hal yang dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya, dan objektif.
Selain itu, laporan hasil observasi juga memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu, definisi, klasifikasi, dan jam. Struktur teks laporan hasil observasi yang pertama adalah pernyataan umum berisi tentang klasifikasi dan definisi, kemudian deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah anak-anak, mari kita kaji apa saja sih struktur umum teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pernyataan umum, klasifikasi umum atau definisi umum berisi tentang pernyataan umum, berisi definisi, kelas atau kelompok serta keterangan umum atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Nah, di sini ciri bahasa yang digunakan adalah adanya istilah dalam bidang ilmu tertentu. Selanjutnya, pada deskripsi bagian berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Kalau binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, perilaku. Kalau tumbuhan berupa perincian ciri fisik bunga, akar, buah, atau perincian bagian yang lain. Perincian manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek, sifat-sifat khusus objek. Ciri bahasanya menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau memerinci. Nah, pada bagian kesimpulan berisi ringkasan umum yang dilaporkan. Simpulan ini boleh ada dan boleh tidak ada. Perhatikan contoh laporan observasi pada bacaan berikut ini. Audio Jungle. Nah anak-anak, demikian materi bahasa Indonesia di semester 1 ini ya, yaitu dari teks deskripsi, cerita fantasi, teks prosedur, yang terakhir adalah teks laporan hasil observasi. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.